Halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel Opini Milenial. Karena milenial harus punya opini. Nah, di video kali ini gua kedatangan Sohib, juga selain Sohib, senior, teman diskusi. Beliau Rifki Ho. Siapa yang tidak kenal dengan Rifki Ho? Selain jadi aktivis, beliau ini juga jadi punya kerja elit lah, brand konsultan. Nah, cuman yang menarik dari beliau kali ini, beberapa waktu belakangan gue sempat lihat hasil karya baru beliau ini, nyanyi rap terkait corona. Yeah, this is a fucking killing me. Let's go. Satu hempasan merubah keadaan, terjungkir kebalik, menghantam kesombongan. Ini penyakit tak bisa diremehkan, serang manusia, hancurkan peradaban. Nah, gue mau tanya nih di bro Corona, Rifki ya? ini, kira-kira bagaimana sih menjalankan aktivitas selain jadi brand konsultan, jadi aktivis juga, tiba-tiba punya karya rapper begini, gimana caranya itu? Actually, thank you dulu nih Bang Kenny sudah diundang nih ke YouTube channel Bang Kenny ini, asik banget. Gue udah lihat 1-2 videonya, asik lah ya. Belajar ya. Kita bisa sering kolaborasi nih Bang Kenny. Boleh. Oke, kalau bicara aktivis, sebenarnya lebih banyak gue tuh jadi aktivisnya pas kuliah Bang Kenny. Iya ya. Pas kuliah, cuman pas sudah mau selesai, dulu gue tidak jadi Trisakti kan. Nah, udah mau selesai, ya gue lebih banyak terjun di dunia profesional. Ya, gue ngikut orang, gue kerja apa segala macem, dan akhirnya gue masuk ke dunia brand consultant karena gue pikir memang dunia yang seru, meres otak gue banget buat kreatif, betul, gitu kan. Ya, otak gue challenge. Pemirsa, ini selain brand konsultan buat iklan, juga sudah jadiin banyak orang jadi pejabat di negeri ini. Jadi nanti bisa titip di gua nih kalau butuh jasa beliau. Masih belajar Bang Ken, ya kan. Alhamdulillah udah ada beberapa lah, termasuk tokoh nasional yang udah kita set branding strategiknya, terus penetrasi kontennya seperti apa. Yang penting positif ya Bang Ken ya. Betul. Kalau gue lebih ranahnya ke arah positifnya, sama untuk handle sosial medianya mereka gitu. Nah, tadi kalau bicaranya nge-rap, jadi dari kecil memang almarhum bokap kencang didik gua soal musik Bang Ken. Oh, musisi ya, beliau ya? Ya, beliau pegawai negeri tapi punya hobi itu di musik. Beliau punya hobi di musik, salah satu dia tuh suka main keyboard atau piano dengan genre yang jazz sih kalau gue bilang. Dan gua tadinya awalnya gue sebagai drummer. Oh begitu. Gue bukan penyanyi justru. Jadi cuman SMP masuk, kakak gue nikah, gue ketemu sama abang ipar gue yang memang hobinya di musik juga, dan dia yang nyekokin gue soal rap. Keluarga musisi lah ya. Iya. Jadi jalannya ke situ Bang gini, untuk hobi tapi ya nggak ada yang jadi musisi sih kalau di keluarga gue, musisi profesional maksud gue ya. Pada akhirnya gue dalemin hip hop, gue suka, gue cari tahu sejarahnya kayak gimana, gue nonton filmnya, gue cari tahu siapa penyanyi rap apa, dan pada akhirnya gue kecemplung di situ. Dan memang lucunya lagi Bang Ken, kalau dibilang profesional kayak model abang-abang gue yang senior lah ya, ada Mas Iwa, ada Igor apa segala macem, ya gua mah jauh banget lah di bawah mereka. Cuman gua kan hobi aja gitu. Tapi yang pasti karya ada. Harus ya kan. Jadi buat gue karya tuh pelampiasan. Sampai terakhir waktu Pilpres ada salah satu calon yang gue bikinin musik rap juga, sampai 2 kali, dan ada bentuk social campaign. Waktu itu social campaignnya adalah tentang kita ngajak anak muda untuk nggak golput. Tapi pernah lihat, saya pernah nonton. Bang ini pernah nonton juga ya. Betul. Jadi waktu itu untuk social campaign-nya untuk ngajak anak-anak milenial untuk nggak golput ya waktu itu ya kan milenial nih masih ancang-ancang lah perubahan apa segala macam. Betul. Sekarang juga kan era politiknya juga sudah berbeda ya.
dan tren pemasaran atau di marketing sendiri sudah masuk karena konten is king gitu loh. Iya. Konten Betul. adalah raja gitu kan. Sekarang semua serba konten. Nah, pada akhirnya kemarin pas corona nih gabut Iya. Bang. Bisnis gua gak mati juga Bang Ken. Dalam arti gua mau develop lari kanan kiri susah nih Bang Ken. Orang diajak ketemu udah susah. Susah ya. Udah susah Bang Ken. Jadi pada akhirnya pas gua gabut di rumah sambil kita buka posko sih Bang Ken. Iya, Gua iya, buka betul. posko kan. Iya, Bareng betul, adik-adik betul. Bang Ken juga. Gitu. Gabut, gua buka sosmed, muncullah corona. Kira-kira terinspirasi dari apa sih? Ini kayaknya virus ini perlu gue bikin karya seperti musik ini, agar apakah karena dengan musik mungkin bisa pesan moralnya lebih gampang disampaikan ke teman-teman, atau mungkin musik juga lebih cepat tersampaikan, Oke. atau apa kira-kira yang menginspirasi Bro Rifki? Cocoknya lewat musik nih, kepedulian gua terhadap virus ini bisa lewat musik nih. Oke. Sebetulnya gini Bang Ken, ada beberapa orang yang hobinya kan bikin puisi juga ada ya. Nah puisi itu beberapa teman gue sih bilang ke gue bahwa puisi adalah lampiasan dari apa yang ada di unek-unek gue, lalu gue tuangkan dalam sebuah karya berbentuk puisi. Iya. Nah buat gue pribadi, nggak tahu buat yang lain ya, mohon izin para senior dunia hip hop dan rap, mohon izin, maaf. Tapi kalau buat gue pribadi, rap itu adalah bagian dari penyalur aspirasi gue. Unek-unek gue Karena tumpahin penyanyi di rap situ. ini banyak juga aktivis ya, aktivis Ada sosial. beberapa yang gelar doktoral di dunia politik pun ada Bang. Iya, Kalau di iya. luar negeri ya, kalau di Indonesia gue belum tahu. Tapi kalau di luar negeri itu banyak. Karena kan ada ya, kalau gue dikasih tahu sama teman-teman atau senior lain, ada yang bilang juga kalau musik rap itu sejarahnya dari pemberontakan. Iya, Kaum iya, negro iya. itu zaman dulu masih ada gap. Makanya banyak juga aktivis yang melirik musik rap ini sebagai penyalur. Ya, betul Bang Ken. betul. Salah satunya Mas Igor kalau nggak salah, Igor Saikoji ya. Igor Saikoji itu pernah bikinin musik juga buat Pak Ahok dulu, untuk ngajak dukungan karena dia berpikir mungkin ya menurut Mas Igor Pak Ahok punya value gitu loh. Iya. Tapi ya balik lagi, setiap orang kan punya aspirasi yang Betul. harusnya kita hargai, dan salah satu inspirasi gue muncul itu karena unek-unek Bang. Iya, lebih Gua ke iya. apa yang ada dalam hati nih. Iya, dan kondisinya waktu gue bikin lagu Corona itu, gue tulis lirik. Awalnya gue tulis lirik dulu kan. Nah, Itu gue marah sebetulnya kan. Gue marah gitu kan. Jadi marahnya gue ini karena gue buka sosmed, isinya orang berantem semua. iya. Dan gue coba mengedukasi beberapa orang, malah gue dibilang buzzer. Gue, come on man, ini soal negara yang lagi ada bencana. Lu pada ribut di sosmed buat apa? Lu maki-maki pemerintah buat apa gitu loh? Pemerintah siapapun ya, gue nggak bilang cuma Pak Jokowi loh. Gue juga bilang ada Pak Anies, ada Pak Ganjar, yang gue pikir mereka bekerja juga sudah luar biasa. Iya, betul. Gitu kan? Betul. Nah, balik lagi, ini adalah emosi dari unek-unek gue tentang apa yang terjadi di Di negeri kita ini di cara negeri ini, mengantisipasinya. cara pandang sosialnya ya. begitu gitu loh Bang Ken. Jadi kalau ditanya inspirasi, ya inspirasi gue dari marah. Iya, betul. Gue gedek sebetulnya Bang Ken. Akhirnya gue tulis lagu itu, dan gue coba ajak orang untuk, come on man, udah deh, Indonesia nih lagi darurat bencana, so ya udah gitu loh, kita bareng-bareng bersatu untuk melawan corona gitu loh Bang Ken. Makanya Tapi menurut Bro Rifki sendiri, sejauh ini pemerintah seperti apa sih menyikapi isu ini? Bukan isu ya, menyikapi kondisi bencana ya. ini, Kondisi bencana ya. wabah yang melanda Indonesia ini. Menurut Bro Rifki, apakah sudah maksimal pemerintah, atau memang selain pemerintah, semua komponen di negara kita ini harus bahu-membahu gitu? Oh gini Bang Ken, gue punya pendapat pribadi ya pada soal itu. Gue yakin baik itu pemerintah, apapun namanya partai politik, atau dia posisinya partai politik ini sebagai oposisi sekalipun, mereka pasti gue yakin berpikir deh, gila kalau gue aneh-aneh di sini, ini menurut gue ya, logika gue aja,
logika manusia biasa nih Bang Ken. Soalnya ini bencana ini ya. Oh iya, jadi kalau gue pikir gini loh, kalau gue nggak tanganin ini serius, jangankan rakyat gue, atau jangankan pengikut partai politik gue, Iya. keluarga gue sendiri bisa kena gitu loh. Betul. Jadi gue percaya lah, dalam arti gini, kalau lebih kurang pasti ada lah ya, nggak ada yang sempurna, semua butuh kritik ya. Note-nya adalah kritik, bukan makian ya. Iya, betul, Karena betul, kritik betul. dan memaki itu berbeda sekali. Ya contoh gue lihat dari partai politik juga kayak PKS, kalau setahu gue juga Golkar dan Demokrat pun sudah gerak. Iya, banyak ya. Bergerak gerak, walaupun gerak. tidak semedia darling beberapa orang gitu kan. betul. Menurut gue media darling ya. Jadi kalau ada orang yang bilang kalau daring bukan daring ya. Darling itu objeknya kalau di dunia branding ya. Kalau di dunia branding darling itu adalah objeknya, orangnya atau produknya atau apanya gitu ya. Nah, nggak semua gerakan itu memang tersorot media. Tapi di beberapa tempat gue melihat dengan mata gue langsung. Iya. Demokrat itu kan di dekat rumah gue juga agak banyak Bang Ken ya. Iya, betul. Salah satu lah, gue kalau di PKS kalau nggak salah di luar negeri juga dia ikut membagikan masker kalau nggak salah ya, setahu gue di medsos gue baca. Dan Artinya partai politik dan pemerintah terlepas oposisi maupun koalisi sebetulnya ya sama-sama fokusnya sama ya. gitu kan, sebetulnya fokusnya sama, cuman kan kadang-kadang di medsos ini kan goreng kanan goreng kiri memanfaatkan momentum. Makanya ada satu lirik di lagu gue gitu kan, gue tulis ya ini bencana bung, stop politisasi Ya, gitu. betul. Lihat juga Bang Ken kan. Jadi gue sendiri pengen dan berharap besar gitu kepada bangsa ini, masyarakat khususnya, bahwa udahlah ndak usah caci maki ribut apa kanan kiri gitu. Udah sekarang kita nih satu, kita lagi kena bencana, kita support pemerintah. Pemerintah punya gerakan misalnya yang lagi hashtag lagi kencang sekarang diam di rumah ya Bang Ken. Betul. Ya udah lu ikutin aja gitu. Iya, Kalau iya. misalnya lu ngelihat gue warawiri di mana atau Bang Kenny di Iya. mana, karena kita lagi gerak buat itu. Betul. Kita buka posko gitu loh. Iya, betul. Kita buka posko, bukannya sekedar kita tongkrong kanan kiri. Iya. Kayak ini pas lagi ketemu juga karena kita habis bagi-bagi hand sanitizer ya kan ke beberapa rumah ibadah dan panti hari ini gitu loh. Betul. Jadi kalau aku pikir dan gue percaya Bang Ken ya, gue juga aktivis lah, tahu sedikit seluk-beluk di belakang ada apa pun gue juga tahu sedikit demi sedikit. Tapi yang gue lihat sekarang adalah pemerintah, oposisi atau parpol atau siapapun kepala daerah sekarang sedang fokus bagaimana caranya menangani bencana corona. Biar kita terhindar lah. Betul. Nah, kita masyarakat tinggal gimana caranya aja untuk bantu mereka dan support mereka. Mereka punya kebijakan diam di rumah apa segala macam, mereka sampai walaupun ya secara ekonomi agak berat juga kalau gue bilang lockdown, tapi menurut gue ya impact-nya akan mengerikan. Tapi kalaupun hal itu terjadi ya sudah nggak usah diributin gitu loh. Betul. Yo manut aja. Oke, itu yang disampaikan Bro Rifki. Tapi sebelum kita closing nih, gua minta apa pesan beliau nih buat generasi milenial dan masyarakat secara umum menyikapi kondisi Indonesia hari ini yang ya boleh dibilang sudah mulai masuk pada level siaga ya terkait virus ini. Siaga 3, siaga 2 ini. Iya, ada zona merah, ada zona Sudah kuning. 800 terakhir ya. Iya. Jakarta sendiri udah Kira-kira untuk mengakhiri semua ini, kira-kira apa yang bisa disampaikan pada generasi milenial dan masyarakat Indonesia? Ya, agak tegas sih apa yang mau saya sampaikan. Mohon izin ya Bang Gen. Stop pansos kalau lu nggak ngerti apa yang lu share atau apa yang lu tulis di status lu. Karena itu bisa memperkeruh suasana. Jadi keep calm. Dan gue malah juga lagi seneng ada gerakan tantangan Bang Ken yang upload ada foto sama motor teman-teman gue bikers. Iya, Gue hobi iya. motor juga kan. Teman-teman komunitas bikers gue yang upload dia sama motornya, ada yang upload sama wajannya karena dia hobi masak. Gue lebih seneng kalian upload yang itu dan tetap berdoa sama Tuhan. Apapun agama kalian, kita berdoa sama-sama sama Tuhan bahwa ini semua cepat berakhir. Oke, terima kasih Bro Rifki. Oke, teman-teman milenial semua, itulah video kita kali ini. Sebelum di close, jangan lupa like and subscribe ya. Salam milenial.